Rudy mencoba untuk memperagakan cara berjalan dari sosok nenek yang konon merupakan Makhluk itu terkuat di tempat ini. berjalan seperti ini. Namun adanya sosok ini juga sering dilihat oleh warga yang beraktivitas di area ini. Ya kalau pada menjelang maghrib mah ya, apalagi di tempat di jembatan belakang sebelah sini, itu sekilas-kilas sering menampakin gitu Mbak, sosok perempuan gitu. Cuma perempuannya sudah berparuh baya. Kenapa dia bisa berjalan seperti itu, Rudi? Kenapa kamu bentuknya seperti itu? Boleh nyala lagi? Kenapa? Rudi paham kenapa? Dulu ada seorang perempuan. Perempuan ini gemar sekali belajar ilmu gaib. Dia ke mana-mana untuk menuntut ilmu, untuk memperkuat dirinya. Dia datang ke guru A, B, C, kemana-mana dia datang. Supaya dia benar-benar kayak merasa bisa menguasai dunia. Sifat tamak dan rasa ingin menguasai dunia itu, itulah dia mempelajari ilmu hitam. Sampai akhirnya dia di titik di mana dia merasa sangat kuat. Tapi dia masih ingin mencoba lagi, ingin menambah ilmu lagi. Dan pada suatu hari dia bertemu dengan musuhnya. Dia bertemu dengan musuhnya, dia dihajar, diserang. Nggak cuma serangan fisik, tapi juga dikirim berbagai macam iblis. Berbagai macam siluman untuk menyerang si perempuan itu. Tapi si perempuan itu berusaha membunuh sebagian dari kiriman-kiriman musuhnya itu. Tapi pada suatu hari akhirnya dia kalah. Si perempuan itu patah kakinya. Gara-gara dilawan oleh musuhnya. Gara-gara diserang sama musuh. Dan dia kemudian mati. Jadi dia tidak kuat karena dia selalu dapat kiriman dan kiriman. Dia akhirnya kalah, betul, meninggal. Dan ketika meninggal, jin korinnya itu menjadi sosok yang jahat. Dan menunggu tempat ini, menguasai tempat ini. Dia jalan seperti ini. Rudi, apakah Dia kemudian dapat julukan Nyi Gempor. Adanya sosok Nyi Gempor ini merupakan sosok yang menjadi legenda di daerah tempat ini, di mana hampir semua orang di wilayah ini mengetahui sosok Nyi Gempor, dan sosok ini juga sering menampakkan diri di wilayah perairan. Nah sosok Nyi Gempor itu sering sekali menampakkan di tempat ini ya Mbak ya, khususnya di tempat ini. Tapi cuma dia sering tampaknya di sekitaran sini Mbak, di kali-kali sini nih. Artinya nenek yang berjalan pincang. Oh, apakah Nyi Gempor ini adalah sosok yang jahat, Rudi? Kalau dari auranya memang aura dia ini jahat. Apa yang udah kamu lakukan? Aura negatif dia bikin orang-orang itu nggak betah tinggal di sini. Dan akhirnya yang menyebabkan tempat ini sepi, kosong, terbengkalai, dia penyebabnya. Sosok Nyi Gempor ini memiliki aura negatif yang begitu besar, sehingga sosok ini pula yang diyakini oleh warga merupakan sosok yang sering menjadi penyebab kecelakaan yang memang sering terjadi di area jembatan dekat tempat ini. Nyi Gempor itu suka menampakkan di sebelah sana juga Mbak. Bahkan sering terjadi kecelakaan juga di sekitaran jalanan sini. Ada yang merenggang nyawa. Merenggang nyawanya pun mati di tempat Mbak langsung. Dan akhirnya yang menyebabkan tempat ini sepi, kosong, terbengkalai, dia penyebabnya. Waktu di ruko itu, kenapa ruko itu bisa nggak selesai? Betul. Karena aura negatif dia ini menyebabkan developernya itu sial.
sial ya, dan menyebabkan nggak ada lagi pemasukan dan akhirnya terbengkalai. Bentar. Berarti sosok Nyi Gempor ini dulunya manusia? Bukan sejenis jin atau seperti apa itu deh? Ya, dia ini Corin. Corin dari seorang perempuan sakti yang kalah perang. Dia ini membuat sebuah perbatasan, batas gaib. Itulah yang menyebabkan makhluk di sana itu nggak bisa datang ke area sini. Jadi itu tadi yang dimaksud sama si hitam besar. Oke. Ada suara di sana. Iya. Itu siapa? Anak buahnya Nyi Gempor. Ada sosok kakek-kakek di sana. Tapi itu cuma anak buahnya dia. Anak buah dia yang bisa dibilang paling patuh, paling tunduk sama dia. Rudy bisa kasih tahu ke kita nggak di mana letak pembatasan antara sosok yang di sebelah sana dan nenek ini? Pembatasan. Dari sana, Bel. Dari sana sampai sana. Adanya sosok Nyi Gempor ini mampu membuat gerbang gaib sebagai pembatas di mana makhluk-makhluk astral yang ada di area perumahan tak mampu melewati area sungai kecil yang dihuni oleh Nyi Gempor. Si Nyi Gempor ngomong sesuatu. Dia mau bilang apa lagi, Rudy? Dia bilang, hati-hati kamu ya. Hati-hati. Ini lebih ke ancaman terhadap kita. Maksudnya dia ngancam kita. Bentar. Apakah sosok ini sering menghantui kayak sampai terjadi kecelakaan? Atau gimana? Dia suka mencelakakan orang juga. Dia suka mencelakakan orang dengan berubah wujud menjadi hantu air. Hah? Adanya sosok Nyi Gempor ini dapat ditandai oleh masyarakat sekitar mengenai kapan saja ia akan muncul dan menghantui warga sekitar. Karena sering menampakkan dirinya gitu Mbak. Apalagi ya maaf ya di sekeliling sini nih. Kalau misalkan kita lagi bulan purnama ataupun apa gitu malam Jumat Kliwon itu terkadang dia ada kalau misalkan ini. Biasanya kalau pas yang lebih dominannya itu pas kalau hujan gede Mbak. Disertai petir tuh ya kalau udah. Nah disitulah dia suka menyelusuri kali-kali seperti di kali di sini Mbak. Oke, kita dan teman-teman sebaiknya menjauh deh dari area air karena dia sudah mengancam. Kita agak jauh lagi. Oke Rudy, kalau gitu berarti aku bisa ngambil kesimpulan kalau terbengkalainya perumahan dan ruko yang ada di sini itu berarti gara-gara adanya sosok Nyi Gempor tadi ya. Dan berarti sosok Nyi Gempor ini memiliki aura yang sangat-sangat negatif, betul? Ya. Oke Rudy, kalau kayak gitu sudah cukup ya penelusuran kita pada malam hari ini. Ya. Usai sudah penelusuran kami malam ini untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi di ruko dan perumahan yang mangkrak pembangunannya hingga kosong ini. Adanya suatu hal mistis di sebuah wilayah tidak lepas dari cerita masa lalu yang ada di daerah tersebut, yang mampu meninggalkan sebuah energi sampai saat ini. Namun, sebagai manusia kita harus tetap belajar dengan apa yang sudah terjadi di masa lampau agar tidak mengulangi hal tersebut di masa